Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi kehujanan nggak? Hujan. Hujan ya. Yang mudah-mudahan setelah pulang nanti kita udah nggak hujan lagi ya. Amin. Oke. Sebelum kita masuk di materi, Pak Kareng akan absen dulu ya. Kira-kira siapa saja yang tidak masuk hari ini? Soalnya minggu lalu ada yang tidak masuk ya. Dani? Sakit Pak. Enggak masuk Pak, sakit. Oke. Fadil? Hadir Pak. Oke. Ricky? Hadir. Oke. Kemudian Michael? Hadir. Oke. Kemudian Jian? Hadir Pak. Oke. Giselda? Hadir. Oke. Oscar? Hadir Pak. Oke. Kakak? Hadir. Ibnu? Hadir. Oke. Kanaya? Hadir. Oke. Kartika? Hadir Pak. Oke. Sarah? Hadir Pak. Iya. Reva? Hadir Pak. Oke. Salman? Hadir Pak. Kemudian yang terakhir itu Naura. Hadir. Oke. Berarti yang tidak masuk hari ini adalah Dani karena sakit. Oke. Nah, teman-temannya yang sakit supaya didoakan ya. Ingat, selalu mendoakan teman-temannya juga, karena kalau kita mendoakan orang lain itu pasti kita juga akan ikut didoakan. Oke. Nah, sebelum kita masuk di materi, kita mulai dengan doa dulu. Siapa yang bisa pimpin dalam doa? Saya Pak. Oke, silakan Salman berdiri di sini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Salman. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa teori ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Saya sudah Pak. Oh, boleh. Silakan. Pengertian teks editorial secara umum, menentukan opini dan dalam teks editorial dan menyimpulkan. Oke, iya, betul ya. Minggu lalu itu kita sudah belajar tentang pengertian teks editorial, kemudian ada menentukan opini dan menentukan kesimpulan dalam teks editorial. Nah, hari ini kita akan lanjut terkait dengan materi berikutnya ya. Ingat, di pertemuan ini kita tetap fokus ya untuk belajar. Nah, di sini ada jenis-jenis teks editorial ya. Nanti di dalam pelajaran berikutnya juga itu masih ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Nanti kalian akan dibagi juga dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Nanti ada tugas kelompok juga. Kemudian nanti ada evaluasi. Nah, evaluasi kita nanti karena minggu lalu kita sudah menggunakan platform Kahoot, hari ini kita mencoba untuk menggunakan Gform ya. Mudah-mudahan device kalian semuanya mendukung untuk mengerjakan evaluasi nanti ya. Yang jelas hari ini kita tetap semangat belajar dulu, kemudian kita tetap fokus dalam belajar. Oke. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Atau ada yang sudah pernah membaca terkait dengan teks editorial? Mungkin tujuan teks editorial. Ada yang bisa menjawab terkait dengan tujuan dari teks editorial?
Oke, Zia. Teks editorial ini mempunyai tujuan mengajak membaca agar dapat ikut berpikir tentang sebuah isu aktual yang sedang hangat dan mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah opini atau suatu pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Oke, iya, tepuk tangan dulu buat. Oke, iya. Terima kasih Jiat atas jawabannya. Nah, sebelum itu di sini ada tujuannya. Tujuan dalam, nah ini tujuannya. Ya, di sini tujuan dari teks editorial tuh. Yang pertama itu bertujuan untuk mengajak pembaca, ya. Kemudian yang kedua ini mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah opini. Nah, ini masih berhubungan dengan pengertian dari teks editorial yang disampaikan oleh Kanaya tadi. Oke, ya bagus banget ya jawaban dari Jiat. Nah, sebelum kita lanjut di sini, dari kedua tujuan ini nanti yang menjadi fokus persoalan itu adalah isunya. Ya, di sini ini isu itu adalah masalah yang akan dibahas di dalam teks editorial. Nah, kemudian lanjut selanjutnya, kira-kira ada yang bisa kasih jawaban nggak? Atau ada yang sudah paham terkait dengan strukturnya? Oke, mungkin yang di belakang ya, si Ibnu. Iya, Bro. Oke, Ibnu. Struktur teks editorial, pernyataan yang pertama ada pernyataan pendapat ataupun tesis. Berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. B. Argumentasi. Berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pertanyaan dalam tesis. Argumentasi diberikan bisa berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli ataupun fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat reiteration, berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Oke, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu buat. Nah, itu pendapat dari Ibnu. Kira-kira ada pendapat lain nggak selain pendapat dari Ibnu ini? Nggak ada lagi ya? Oke. Terima kasih Ibnu. Nah, di sini nanti kita akan bagi kelompok ya. Tetap kita selesaikan dulu beberapa teori di sini terkait dengan ada ciri-cirinya juga. Kemudian ada struktur teks editorialnya. Nah, di struktur teks editorial itu ada 3 bagian ya. Struktur teks editorial, ada yang bisa menjelaskan dulu nggak terkait dengan struktur teks editorial? Ada? Belum ada? Oke. Nah, terkait dengan strukturnya, di sini coba bisa dilihat di slide yang ditampilkan Pak Karaeng ya. Nah, di sini ada struktur teks editorial. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis. Kemudian yang kedua di sini itu argumentasi, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pernyataan penegasan ulang. Nah, tesis di sini itu berisi tentang pandangan si penulis, ya. Bagaimana dia memandang artinya kasus itu di dalam masyarakat. Kemudian argumentasi di sini berarti kita memberikan pendapat kita, ya. Bagaimana cara kita memberikan pendapat kita terhadap isu yang sementara diperbincangkan di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir itu penegasan ulang, ya. Cara kita penegasan ulang itu seperti apa? Kita amati dulu teksnya, baru kita bisa memberikan penegasan ulang di dalam teks itu. Oke, next. Pertanyaan terakhir dari Pak Karaeng. Ada yang bisa memberikan jawaban nggak terkait dengan mungkin manfaat teks editorial? Ada? Oke, silakan.
Yang pertama itu memberikan informasi kepada yang membaca. Terus yang kedua itu dapat merangsang pemikiran pembaca. Terus yang terakhir itu teks editorial bisa membantu menggerakkan pembaca untuk melakukan suatu tindak. Oke, itu adalah apa tadi? Manfaat teks editorial. Manfaat teks editorial. Nah, coba kita lihat kira-kira di slide Pak Karim udah ada belum ya manfaatnya? Oh ini ada tujuannya ya. Oke. Nah, dari 3 manfaat itu ya. Iya Pak. Iya Pak ya. 3 manfaat nanti kita akan aplikasikan pada saat kita akan mengerjakan tugas kelompok itu. Nanti setelah ini Pak Karim akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Diusahakan nanti itu yang kalian buat itu adalah ketua kelompoknya siapa, kemudian siapa yang akan mempresentasikan, kemudian siapa yang akan menjadi operator dari media yang akan kalian gunakan nanti. Nah, kemudian presentasinya itu tetap di lingkup kelompok itu, jadi nggak perlu maju ke depannya untuk presentasi. Nah, karena minggu lalu ada yang tidak masuk teman kalian, setelah kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing, baru Pak kalian akan memasukkan kelompok yang tidak masuk minggu lalu. Paham? Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan duduk dulu berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Nanti ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya berhadapannya supaya gampang untuk komunikasi. Oke, Salman bisa masuk di kelompoknya Fadil. Naura bisa masuk di kelompoknya Giselda. Ya, bawa kursi ya. Nah, masing-masing kelompok ada laptopnya ya untuk membuka Google Classroom. Silakan buka Google Classroom-nya. Di Google Classroom itu sudah ada tentang LKPD-nya ya. Coba dibuka dulu LKPD. Bisa dibuka LKPD-nya ya. Nanti bentar. Bentar ya. Coba yang lain silakan buka. Bentar ya. Kan baru bikin lagi nama kelompok warung. Nah, nanti di LKPD itu ada nama, tetap menulis nama kelompok ya. Apa itu bahasa Bu? Lain.
yang sudah bisa menemukan LKPD? Ya. Nah, coba satu orang membacakan LKPD itu. Reva mungkin bisa membaca LKPD-nya. Kira-kira tugasnya di situ harus mengerjakan apa? Di sini kita disuruh untuk membuat suatu teks editorial, Pak. Membuat Teks editorial. teks editorial. Iya, Ya. betul. Terima kasih Reva. Nah, silakan yang belum mendapatkan LKPD tadi silakan di-refresh dulu Google Classroom-nya. Oke, nah Pak Kareng akan menjelaskan dulu ya tugas kalian seperti apa di LKPD ini. Di sini berkaitan dengan seperti yang sudah dijelaskan sama Reva tadi, bahwa tugas intinya itu membuat teks editorial. Nah, sebenarnya referensinya banyak di internet ya. Kalian boleh menggunakan referensi dari internet untuk membuat teks editorial. Nah, coba diperhatikan dulu di kolom LKPD-nya. Sudah lihat semua? Oke, di kolom LKPD itu tetap ada nama kelompok, ya, nomor absen dikosongkan, kemudian hari ini diisi, kemudian kelas 12. Nah, karena kita membahas mengenai analisis dan kebahasan teks editorial, maka kita lebih fokusnya di menulis atau membuat teks editorial. Nah, di situ sudah ada daftar pertanyaannya. Ya, itu tinggal kalian lengkapi saja ke dalam. Kemudian ini LKPD yang kedua. Kalian instruksinya membuat teks editorial. Ingat, teks editorial itu bisa mencari referensi di internet. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut mengerjakan tugas? Enggak ada, Pak. Jelas? Jelas. Oke, silakan ya, diskusi yang baik, saling memberi masukan terkait dengan tugas ini. Silakan didiskusikan dulu. Nanti hasil diskusi kalian presentasi ya. Seperti pertemuan minggu lalu, ada yang membuat presentasi supaya teman-temannya juga bisa memahami dan mengerti, oh ternyata kekurangan kita masih di bagian ini dan bagian itu. Silakan. Nih, analis. Ada. Iya. Kenal. Langsung diambil aja ya Pak. Langsung Kemarin iya. ini gak ada. Apa? Ada Pak. Kenapa bukan lagi? Di komunikasi. Di komunikasi. Ada? Iya, ini LKPD. Hah? Masih kebanyakan. Di kecilan cuman dijadiin satu. Udah dikumpulin ya? Yang belum ini ada nih. Aksi 2, LKPD aksi 2. Di refresh ya. Di coba di refresh dulu Oscar. Ada kan? Ada ya. Silakan membuat teks editorial ya. Kalau yang
satu di kelompoknya cuma ada laptop boleh menggunakan handphone untuk googling, boleh supaya mencari referensi yang lain. Ya, supaya bisa mencari referensi yang lain. Nah, di presentasi nanti disapin di masuk. Di PowerPoint-nya usahakan bikin yang menarik ya, yang jelas menarik untuk dibaca. Nama kelompok kalian disesuaikan ya. Jangan menggunakan nama kelompok 1, kelompok 2. Paling tidak ada nama lain lah. Seperti pertemuan sebelumnya kan ada kelompok Diamond Guard, kemudian ada kelompok Zeus, kemudian ada kelompok Sucipto. Nah, itu kalian boleh menggunakan nama lain lagi. Ya, kalian terinspirasi dari siapa mungkin bisa. Dimasukin di Canva. Ini nama kelompoknya apalagi ini? Artinya apa itu? Asik lah. Perempuan mah pasti selalu kuat. Iya, dijawab langsung di sini aja. Tinggal diupload lah. Itu kan sudah, sebenarnya itu udah teksnya. Tinggal upload dan bisa kelar. Di tengah-tengah apa ya? Yang mana di situ? Nih, 6 sama Pak. Pak. Iya. Itu sudah ada. Ya, izin toilet. Ya, silakan. Ambil hall pass ya. Iya, Pak. Ini teks editornya, nggak usah kasih contoh, langsung teks editornya tentang mindset. Nama kelompok kalian apa? Kelompok Cemara. Hah? Kelompok Cemara. Kelompok Cemara. Itu kalian harus menentukan nama kelompok itu, artinya kalian punya inspirasi ya dari situ ya. Ya. Yang di belakang nama kelompoknya apa? Hah? Itu harus dicas. Oh, boleh dicas sama casanya di mana? Marwoto. Ayo coba Beb. Mas Joko aja. Usahakan pemilihan tulisannya sama backgroundnya itu pas saat presentasi bisa kebaca ya. Iya, Pak. Harus di situ ya Michael ya. Hah? Berarti pindah? Oke, pindah nggak apa-apa. Nyampe nggak? Mouse-nya. Oke, kalau nyampe nggak apa-apa. Kursinya diangkat ke atas. Kurang satu. Ini
Ke save nggak tuh? Di draft Pak. Di draft ya.